Kamera roll, take action. Iya sih, tapi percayalah, Kay, banyak siswa yang berlomba-lomba agar bisa masuk kelas kita. Jadi kita pun sekarang bisa masuk sini. Bukankah juga karena hasil ujian kita? Jadi tidak salah dong jika effort kita mengerjakan ujian berhasil masuk. Dan kita nggak selamanya bisa tetap di kelas ini. Jika saatnya ujian kelas nanti, mungkin posisi kita bisa tergeserkan orang lain. Yang mungkin dia dulunya dari kelas harapan. Lalu karena dia belajar, terus bisa naik ke kelas berbakat. Jadi kita harus belajar terus, Kay. Ditambah kalau ada yang masukkan data, itu juga bisa. Percayalah, nggak mudah mendapatkan kelas ini, Kay. Scene 8 menampilkan kamar tidur Kesha di malam hari. Kesha yang sedang tiduran sambil membaca buku, tiba-tiba Bunda datang membawakan susu coklat hangat untuk Kesha. Ini memang sudah kebiasaan dari kecil sebelum tidur untuk minum susu. Kay, tadi gimana sekolah pertamanya? Oh iya Bunda, pasti kaget kalau Kaisha ceritain. Ternyata Bun, di sekolah itu kelasnya berdasarkan IQ. Terus masa nggak ada kelas IPA atau IPS? Di sana namanya kelas harapan, kesempatan, dan kelas Kaisha itu kelas berbakat. Aneh nggak? Terus di sana makan di kantinnya diatur, Bun. Tadi Bapak Kepala Sekolah cerita ke Bunda. Bunda awalnya juga kaget, kayak kamu. Tapi ternyata emang sistem sekolah ini tujuannya biar siswanya lebih semangat dalam belajar. Sehingga mereka ada keinginan untuk naik tingkat ke kelas tertinggi. Gitu, sayang. Ih, Bunda nyebelin deh. Udah tahu dulu, ulang-ulang. Ih, Bunda nyebelin deh. Udah tahu dulu. Tapi kan bukannya kayak gitu bisa bikin iri satu sama yang lain. Kan nggak adil satu ya sama yang lain. Ya gitulah sekolah sayang. Makanya kamu itu harus jadi orang pinter. Tapi Bunda selalu bangga kok sama kamu. Apalagi tahu anak Bunda IQ-nya tinggi. Bunda nggak maksa kamu buat belajar terus. Tapi kamu juga harus tahu kalau belajar itu juga penting. Terus kalau aku semisal udah nggak pinter gimana, Bun? Bunda tetap anggap aku anak kan? Bunda yakin kok kamu selalu pinter terus. Anak Bunda kan pinter-pinter. Udah waktunya tidur, udah jam 9 tuh. Jangan lupa susunya diminum. Scene 9 Ya. menampilkan taman belakang kantin sekolah. Setelah pergi ke perpustakaan, Kesha sendirian beli minuman di kantin. Lalu dia lewat taman belakang untuk minum dan duduk sebentar. Tapi tidak jauh dari tempatnya duduk, ada siswa yang adu argumen dengan suara keras. Lu nggak lihat, nih bangku tulisannya buat kelas berbakat. Lu lupa seragam lu itu seragam harapan. Lupa, hah? Emang, Ini no aja ya. oke. Emang lu juga nggak lihat siswa seragam lu duduk di bangku kelas harapan? Makanya kenapa duduk di sini? Karena bangku kelas kita udah dipenuhi sama kalian. So, jangan salahin kita dong. Kalau kelas berbakat mah, kalau duduk terserah kita. Mau duduk di sana kek, di sini kek, terserah. Gak ada aturan. Gak inget kita itu diistimewakan. Tiba-tiba Bapak Guru BK datang dan langsung melerai mereka dan langsung membawa ke ruangannya. Kesha yang melihat kejadian tersebut kaget, langsung masuk ke kelasnya dan langsung tanya ke temannya. Scene 10 menampilkan ruang kelas 10 berbakat di siang hari. Guys, tadi lihat gak? Aku tadi kan beli minum. Terus ada anak berbakat sama harapan berkelahi. Tahu nggak? Masa cuma gara-gara bangku di taman? Udah biasa itu, Kay. Emang gitu. Mending kalau mau duduk di kantin aja. Soalnya bangku di taman sedikit. Tapi masa iya sih cuma gara-gara bangku? Terus aku juga baru sadar bangkunya ada tulisan kelasnya. Segitu dibedain ya?
Iya, Kay. Kan aku udah bilang kelas berbakat itu diistimewakan. Mau tahu nggak? Pasti si anak harapan yang berkelahi tadi yang dihukum. Hah? Kok bisa? Kan mereka sama-sama salah. Emang, kan dia kelas berbakat. Anak berbakat bakal ditinggikan atau dibela. Makanya, dari kelas lain nggak pada berani bermasalah sama kelas berbakat. Soalnya udah tahu bakal yang disalahin mereka. Walaupun yang salah dari kelas berbakat. Itu yang dibilang di kelas kita disebut super power. Wow, gila sih. Ternyata emang di kelas berbakat diistimewakan banget ya. Tapi bukannya kasihan ya yang di kelas lain. Apalagi di kelas harapan. Tapi mereka belajar giat tahu biar bisa naik tingkat. Kayak temanku yang ada di kelas harapan dulu. Tapi sekarang dia bisa ke kelas kesempatan. Beda lagi kalau dia nggak mau belajar. Pasti nggak bakal naik tingkat, tetap stuck di kelas itu. Faktanya, kelas harapan emang banyak yang bodoh dan males orangnya. Jam menunjukkan pukul 15 WIB, dan itu menandakan waktu pulang sekolah. Banyaknya siswa yang menunggu bus di halte, membuat Kesha berkenalan dengan siswa dari kelas kesempatan. Ini botolmu. Oh iya, makasih ya. Kenalin Keisha. Rani, aku suka seragammu. Kamu bisa memilikinya. Kamu mau? Iya pasti, tapi mungkin nggak sekarang. Dan sekarang aku bangga dengan seragamku. Kalau boleh tahu, kamu asli dari kelas kesempatan atau Jujur, dulu aku kelas harapan, tapi puji Tuhan sekarang aku bisa naik ke tingkat. Ya, walaupun belum kayak kamu. wah, kamu keren. Kamu pasti bisa kok. Kamu pasti belajar giat banget ya. Iya, aku harus belajar giat karena aku udah capek dibully. Lalu bus jurusan selatan datang dan Rani pun melangkah masuk ke dalam bus. Sedangkan Kesha tidak karena berbeda jurusan. Dan sembari menunggu bus datang, Kesha terpikirkan omongan Rani tersentuh yang walaupun sederhana tapi begitu dalam. 1 bulan beradaptasi di sekolah, Kesha menjadi lebih mengenal sekolah tersebut dan sadar adanya ketimpangan sosial antara siswa satu dan yang lainnya. Bahkan antar siswa di satu kelas yang sama bisa mempunyai sifat tidak peduli karena mereka fokus agar tidak turun kelas. Tepat di awal Januari ini, sekolah mengadakan ujian penetapan kelas. Jadi di sekolah ini setiap sebulan sekali diadakan ujian seperti ini. Scene 12 menampilkan ruang kelas berbakat pagi hari. Tepat pukul 7 WIB, bel masuk berbunyi. Para siswa duduk rapi dan suasana tegang karena ujian akan dimulai. Pengawas ujian. Oke, selamat pagi anak-anak. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Oke, guys. Fokus, fokus, fokus. Kamu pasti bisa. Scene 13 menampilkan kedai es krim pojok gang sekolah di siang hari. Akhirnya setelah 2 jam, ujian pun berakhir. Semua siswa keluar untuk pulang, tetapi Kesha, Siwi, dan Mutia mampir untuk membeli es krim di pojok gang sekolah. Akhirnya lega banget ya. Tadi pengen banget buru-buru keluar. Tapi aku tadi ada beberapa soal yang susah. Aku jadi nggak pede sama nilaiku, guys. Ya ampun, Mut. Aku malah tadi ada yang nggak bisa aku kerjain, aku kosongin. Sumpah, gila kamu. Mending tadi kamu itu isi sembarangan aja. Terus kamu gimana, Kay? Aku kerjain semua, tapi nggak tahu deh bener apa.
Ya udah deh, udah lalu juga, nggak usah dibahas. Scene 14 menampilkan kamar tidur Kesha di malam hari. Kesha yang bermain ponsel sambil tiduran, tiba-tiba Bunda datang. Oke, tadi ujiannya gimana? Kamu lupa belum cerita ke Bunda kan? Oh iya Bun, abisnya tadi Bunda nggak ada. Tadi susah banget Bun, soalnya Kaisya nggak yakin jawaban Kaisya bener apa enggak. Bunda nggak marah kan kalau semisal Kaisya gagal? Kok kamu udah down? Bunda itu selalu bangga sama kamu, Kay. Kalau kamu gagal, itu artinya kamu harus lebih giat belajar lagi, sayang. Dan Bunda juga tahu terkadang belajar itu capek kan? Gak apa-apa gagal sekali. Tapi jadiin pengalaman. Tapi kamu harus yakin dulu kalau kamu itu bisa. Percaya diri dulu. Makasih ya Bun, selalu bangga sama Kaisya. Udah, sekarang tidur. Jangan kebanyakan mikir ya. Scene 15 menampilkan kantin sekolah di siang hari. Siwi, hasil ujiannya keluarnya kapan? Oh, minggu depan. Kenapa nggak sabar? Kamu mau ikutan ujian lagi, Wi? Gila, hobi banget ngulang. Untung aja hasilnya bagus. Hah? Mau ngulang? Emang boleh? Oh iya, kamu pasti belum tahu ya, Kay? Haha, iya, cuma di kelas berbakat yang diperbolehin ulang. Itu pun juga harus bayar. Si Wi udah sering ngulang tuh. Sumpah ya, di sekolah banyak duit. Nggak aku doang kali. Banyak tahu kalau kamu nggak pede sama jawabanmu, kamu bisa ngulang, Kay. Oh gitu ya. Ya deh, aku pikirin dulu. Ketika pelajaran olahraga renang, Kesha tidak ikut sendiri karena perutnya sakit. Jadi dia diberi tugas untuk mengidentifikasi jenis tanaman apa saja yang ada di taman sekolah. Tetapi ketika melewati ruang pengawas ujian, dia melihat Rani. Scene 16 menampilkan ruang pengawas ujian di siang hari. Rani, kamu sedang apa? Apa yang kamu cari? Astaga, Kesha. Please, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Pelan kan suaramu. Kamu diem di sini dulu. Kamu ngapain di sini? Kamu belum menjawabku. Oke, aku akan jujur. Tapi please jangan anggap aku jahat. Dan please banget jangan katain ke siapapun. Aku mohon. Oke. Tapi sebelum aku cerita, aku harus mencari dokumenku terlebih dahulu. Nah, ketemu. OMG, itu hasil ujian kemarin. Menurutmu itu bagus, Kay. Tapi untukku enggak. Aku harus naik tingkat dan aku harus mengubahnya. Ram, tapi bukankah itu sudah bagus? Kamu tetap di kelas kesempatan. Kamu nggak turun tingkat. Bukankah itu sudah bagus? Kenapa kamu lakukan itu? Aku terpaksa, Kay. Please jangan anggap aku jahat. Aku punya tujuan untuk semua ini. Dan aku harus ngelakuinnya. Tapi kenapa, Ran? Please jelasin, agar aku nggak salah paham. Aku tahu kamu aslinya baik. Makanya aku percaya sama kamu, Ran. Kamu pengen tahu benar? Oke, aku akan ceritain sepulang sekolah. Temui aku di taman belakang sekolah ya. Scene 17 menampilkan taman belakang sekolah di sore hari. Waktu pulang sekolah tiba, Kesha segera ke taman untuk menemui Rani. Oke, sekarang kamu bisa cerita, Ran. Sebenarnya aku udah tersiksa, Kay.
Mamaku ingin aku bisa ke kelas berbakat apapun caranya. Aku setiap hari disuruh belajar giat non-stop. Aku dipaksa ikutan semua les mata pelajaran. Bahkan aku untuk bermain gadget pun, walaupun 1 jam, aku nggak dibolehin. Aku udah capek, Kay. Apa kamu tahu? Mamaku juga sering mukulin aku kalau aku salah ngerjain soal yang dia beri. Kamu lihat, aku capek, Kay. Walaupun aku dulu dari kelas harapan dan kemudian berhasil naik ke kelas kesempatan dengan belajar giat. Tapi ternyata mamaku belum puas. Aku aku tertekan, Kay. Ya ya ampun, Ran. Jadi itu alasanmu. Tapi kenapa mamamu tega melakukan itu? Maaf ya kalau aku ikut campur. Tapi bukankah apa yang dilakukan mamamu itu salah? Tapi dia mamaku, Kay. Aku tahu itu ya untuk kebaikannya. Ya, walaupun cara dia salah, aku tahu. Dan mungkin ketika dia tahu aku di kelas kesempatan lagi, pasti dia akan memukulku. Aku takut, aku sakit. Aku nggak mau aku tambah sakit. Dan mungkin ini satu-satunya cara agar setidaknya aku nggak sakit lagi, walaupun cuma sementara. Apa aku salah, Kay? Kamu orang baik, Ran. Kamu pasti nggak ulang-ulang. Kamu orang baik, Ran. Kamu tahu nggak sih, kamu kuat banget. Aku bisa merasakannya. Kamu nggak salah. Kamu dewasa banget. Kamu bisa sayang itu sama mamamu. Kamu keren. Kamu nggak bakal ngomong soal tadi, kan? Enggak, kamu berhak kok. Mulai sekarang aku bisa jadi tempat curhatmu kok kalau kamu pengen. Makasih, Kay. Setelah menunggu seminggu, akhirnya hasil ujian keluar, dan hasil Keisha tetap berada di kelas berbakat. Rani, Siwi, Mutia juga di kelas berbakat, tapi Keisha memutuskan keluar dan pindah sekolah. Bukan karena sekolah tersebut tidak bagus, malahan sekolah itu sangat populer. Tetapi karena dia ingin mempunyai lingkungan sekolah yang sehat, bukan yang toksik. Walaupun Keisha sekarang sudah tidak satu sekolah dengan Rani, Siwi, Mutia, tetapi mereka kadang selalu bertemu sekedar ngobrol di kedai es krim pojok gang sekolah kesukaan mereka. Dan cerita berakhir. Yeay. Yeay, alhamdulillah selesai. Oke, itulah peranan dari kami kelompok 10 yang dari skenario Mbak Iklima dengan judul Kosong. Itu kami memohon maaf apabila kami banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.